Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua, bagaimana kabarnya? Di video kali ini kita akan mempelajari mencari akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratik. Tanpa berlama-lama langsung saja ke video pembelajaran kita kali ini. Nah, di sini saya sudah mendapatkan dua soal dan saya akan menjawab dengan langkah-langkah dan explanation. Sebelum ke jawabannya, kita harus tahu dulu nih rumus ABC. Nah, untuk rumus ABC itu kan untuk mencari nilai X. Dan nilai X itu ada X1 dan X2. Dan rumusnya adalah negatif B ditambah atau dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Langsung saja kita ke jawabannya. Nah, bagi yang belum tahu, A, B, C-nya itu dari mana sih? Nah, A itu adalah koefisien dari X kuadrat dan B itu koefisien dari X dan C adalah konstanta. Kenapa A itu memiliki nilai 1? Karena di depan X kuadrat sebenarnya ada angka 1, hanya saja tidak tertulis. Setelah kita mengetahui nilai A, B, C-nya, kita akan memasukkan rumusnya ke dalam jawabannya. Nah, sama seperti sebelumnya, X1 dan X2 sama dengan negatif 7. Kurang atau tambah akar 7 kuadrat, dikurang 4 dikali 1 dan dikali 10, per 2 dikali 1. Nah, buat yang belum tahu, angka-angka ini tuh berasal dari mana? Angka 1 ini tuh berasal dari koefisien X kuadrat yang sebelumnya saya sudah explain mengapa X kuadrat dinyatakan sebagai 1. Untuk angka 7 itu adalah B yang berasal dari koefisien X. Dan 10 itu adalah C, yaitu konstanta. Dari sini kita akan mengerjakan dari bagian yang berada akarnya dulu ya teman-teman. Seperti 7 kuadrat itu sama dengan 49 dan 4 kali 1 kali 10 sama dengan 40. Lalu 2 dikali 1 sama dengan 2. Setelah itu kita hanya perlu menjumlahkan angka 49 dikurang 40 dan menulis negatif 7 yang belum sama sekali kita sentuh sama sekali sebelumnya. Hasil dari 49 dikurang 40 itu adalah 9 per 2. Nah, langkah selanjutnya kita akan menyederhanakan bentuk akar dari 9. Bentuk akar dari 9 adalah 3. Kita mendapatkan hasil seperti ini nih ya teman-teman. Negatif 7 ditambah atau dikurang 3 per 2. Nah, setelah sampai di sini, kita tuh langsung lanjut untuk mencari X1. Nah, buat yang belum tahu, kenapa setelah negatif 7 itu adalah tanda tambah atau kurang, ini tuh untuk mencari X1 dan X2. Contohnya nih, kita bakalan mengerjakan X1 dulu nih. Dan kita akan menggunakan tanda tambah untuk mencari nilai dari X1. Dan untuk X2, kita bakalan ngegunain tanda kurang ya teman-teman. Sampai di sini jelas. Ya, langsung saja kita eksekusi X1 ya teman-teman. X1 sama dengan negatif 7 ditambah 3 akan menghasilkan negatif 4 per 2. Dan negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif kedua. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari X2. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya ya teman-teman. Karena tadi kita sudah menggunakan tanda tambah untuk mencari nilai X1. Maka kita akan menggunakan tanda kurang untuk mencari nilai dari X2. Langsung saja X2 sama dengan negatif 7 dikurang 3 per 2. Negatif 7 dikurang 3 akan menghasilkan negatif 10. Dikarenakan kedua bilangan tersebut adalah bilangan negatif, yang jika dipertemukan akan menghasilkan pertambahan dari kedua bilang negatif tersebut. Negatif 10 dibagi 2 akan menghasilkan negatif 5. Di sini kita sudah mendapatkan nilai X1 dan X2, atau bisa kita sebut himpunan penyelesaian. Jangan lupa, himpunan penyelesaian yang pertama dituliskan adalah bilangan dari yang terkecil ya teman-teman. Next, kita akan menyelesaikan soal nomor 2. Nah, di sini kita mendapatkan soal dengan model yang berbeda ya teman-teman. Koefisien dari soal nomor 2 itu, X kuadratnya adalah 2. Nah, sama seperti sebelumnya, A adalah 2 sebagai koefisien dari X kuadrat. B
adalah 7 dari koefisien X dan C adalah 3 sebagai konstanta. By the way, kalian harus hafal rumusnya ya, agar tidak terlalu sulit saat mengerjakan soal selanjutnya. X1 dan X2 sama dengan negatif 7 dikurang atau ditambah akar 7 kuadrat. Dikurang 4 dikali 2 dikali 3 per 2 dikali 2. 7 kuadrat akan menghasilkan 49. 4 dikali 2 dikali 3 sama dengan 24. 2 dikali 2 sama dengan 4. Langkah berikutnya 49 dikurang 24 per 4 sama dengan 25 per 4. Akar dari 25 adalah 5. Next, kita langsung mencari nilai dari X1 dan X2. X1 sama dengan negatif 7 ditambah 5 per 4. Negatif 7 ditambah 5 akan menghasilkan negatif 2 per 4. Negatif 2 dibagi 4 sama dengan negatif 1 per 2. Next, nilai dari X. 2. Case 2 sama dengan negatif 7 dikurang 5 per 4. Akan menghasilkan negatif 12 per 4. Negatif 12 dibagi 4 akan menghasilkan negatif 4. Jadi di sini kita sudah mendapatkan himpunan penyelesaian ya teman-teman, yaitu HP sama dengan negatif 3 dan negatif 1 per 2. Sekian pembelajaran yang bisa gue sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi dan dimaafkan. Kalian bisa lanjut berdiskusi di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.